Oke, kita mulai dengan sebuah teka-teki yang lumayan aneh. Silakan. Pernah kepikiran nggak, kok bisa ada tumbuhan yang persis sama di puncak gunung di Eropa, terus ada juga di puncak gunung gede di Jawa? Menarik. Padahal kan di antara keduanya itu ada ribuan kilometer lautan, daratan tropis yang panas, yang jelas-jelas nggak mungkin bisa dilewati tumbuhan itu. Betul. Atau ini, teka-teki yang skalanya lebih kecil tapi sama anehnya. Apa itu? Gimana caranya ikan air tawar atau siput bisa tiba-tiba muncul di kolam yang baru dibuat di tengah ladang, padahal kolam itu sama sekali nggak nyambung ke sungai manapun? Iya juga ya. Itu bukan sihir kan? Bukan, tapi ini adalah misteri-misteri besar yang coba dipecahkan para naturalis abad ke-19. Dan hari ini kita akan menyelami bagaimana salah satu pikiran paling cemerlang dalam sejarah, Charles Darwin, mencoba menjawabnya. Langsung dari sumbernya ya. Betul. Sumber kita ini langsung dari bab 13 buku monumentalnya The Origin of Species, yang khusus membahas distribusi geografis. Kita akan lihat bagaimana dia jadi seorang detektif alam. Tepat sekali. Misi kita hari ini adalah membongkar argumen Darwin bahwa setiap spesies itu punya satu pusat penciptaan, satu kampung halaman, lalu dari sana mereka menyebar. Kedengarannya simpel. Kedengarannya simpel ya, tapi ketika dihadapkan dengan realita aneh yang tadi Anda sebutkan, argumen ini butuh pembuktian yang luar biasa. Kita akan lihat bagaimana Darwin menggunakan observasi, logika, dan yang paling seru, eksperimen-eksperimen sederhana di rumahnya. Baik, mari kita bedahi ini. Jadi, premis dasarnya satu spesies satu asal. Tapi faktanya kan mereka muncul di mana-mana. Teori yang populer saat itu soal jembatan darat raksasa, apa Darwin setuju dengan itu? Terlalu mudah. Terlalu gampang ya? Betul. Dia lebih tertarik pada apa yang ia sebut cara-cara penyebaran sesekali. Occasional means of distribution. Tepat. Intinya adalah penyebaran ini nggak perlu terjadi setiap hari. Cukup ada satu kejadian beruntung dalam ribuan atau jutaan tahun, itu sudah cukup. Ini semua tentang probabilitas dalam skala waktu geologis yang sangat-sangat panjang. Tunggu dulu. Tadi Anda sebut eksperimen. Saya pikir ini semua murni observasi di alam liar. Gimana caranya dia menguji ide benih mengapung di lautan di abad ke-19? Nah, disinilah kejeniusannya terlihat. Dia membawa lautan itu ke ruang kerjanya. Oh, Dia mengumpulkan benih dari 87 jenis tanaman, lalu dia masukkan ke dalam toples berisi air laut. dibiarkan terendah begitu saja. Setelah direndam selama 28 hari penuh, ternyata 64 dari 87 jenis benih itu masih hidup dan bisa berkecambah. Wow, Beberapa jenis yang sangat tangguh bahkan bertahan hidup setelah 137 hari terendam. luar biasa. Lalu Darwin menghitung, dengan kecepatan rata-rata arus Samudra Atlantik, perjalanan 28 hari itu setara dengan jarak lebih dari 1.400 kilometer. Oke, itu membuktikan benih jauh lebih tangguh dari yang kita duga. Itu untuk penyebaran lewat air. Tapi kalau daratan, tumbuhan kan tidak punya kaki. Betul. Nah, untuk itu, dia menunjuk pada kurir alam yang paling efisien. Burung. Burung. Dia memperhatikan bagaimana gumpalan tanah kering sering nempel di kaki atau paruh burung, terutama burung yang hidup dekat perairan. Dan di dalam tanah itu, pasti ada benih. Masuk akal secara teori, tapi apa dia punya bukti nyata? Dia punya bukti yang spektakuler. Seorang temannya mengiriminya kaki seekor burung partridge yang masih ada gumpalan tanah kering menempel. Oke. Darwin tidak membersihkannya. Dia menyimpan gumpalan tanah itu di mejanya selama 3 tahun. 3 tahun loh. 3 tahun. Iya. Lalu dia meletakkannya di bawah penutup kaca dan mulai menyiraminya. Hasilnya, tidak kurang dari 82 tanaman berbeda tumbuh dari segumpal tanah itu. 82 tanaman. Dari lumpur kering di kaki seekor burung. Itu memang luar biasa. Tapi bukankah itu terdengar seperti kejadian satu dari sejuta? Apa satu kejadian langka begini cukup untuk menjelaskan pola distribusi global? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Dan itulah inti dari argumen Darwin. Anda benar, itu mungkin kejadian satu dari sejuta. Tapi dalam skala waktu geologis, satu dari sejuta itu terjadi berkali-kali. Oke. Jika satu burung berhasil membawa benih melintasi pegunungan sekali dalam 1000 tahun, maka dalam kurun waktu 1 juta tahun, itu berarti ada 1000 koloni baru yang berpotensi terbentuk. Darwin memaksa kita untuk berpikir dalam skala waktu yang berbeda. Saya mengerti.
Jadi ini soal kekuatan probabilitas kecil yang diperbesar oleh waktu yang luar biasa panjang. Tapi metode kurir acak ini sepertinya nggak bisa menjelaskan teka-teki pertama kita, tanaman iklim dingin dari Eropa yang ada di puncak gunung di Jawa. Tepat. Burung kan nggak mungkin terbang dari Swiss ke Jawa bawa benih itu. Betul. Untuk teka-teki skala besar seperti itu, Darwin butuh penjelasan skala besar juga. Iya. Dan penjelasannya adalah sesuatu yang revolusioner pada masanya. Zaman es. Zaman es. Saya selalu membayangkannya sebagai periode di mana gletser raksasa menutupi Eropa. Tapi gimana itu bisa membantu tanaman sampai ke puncak gunung di Khatulistiwa? Justru disitulah mekanismenya. Teorinya begini, saat zaman es terjadi, suhu global turun drastis. Tanaman-tanaman dari daerah kutub dan iklim sedang yang biasa dingin terdorong ke selatan, mencari iklim yang sesuai. Oke. Selama puncak zaman es, dataran rendah di seluruh dunia, termasuk di daerah tropis, menjadi jauh lebih dingin dari sekarang. Ini memungkinkan tanaman dari Eropa, Asia Utara, dan Amerika Utara untuk bermigrasi dan bertemu di zona tropis. Jadi mereka semua bertemu di dataran rendah tropis yang mendingin. Lalu apa yang terjadi saat zaman es berakhir dan bumi menghangat lagi? Mereka mulai mundur. Spesies-spesies ini mengikuti iklim dingin yang mereka sukai, kembali ke utara dan selatan. Tapi, beberapa dari mereka menemukan jalan lain untuk bertahan. Jalan lain? Mereka naik gunung. Mereka mendaki ke puncak-puncak gunung tinggi di wilayah tropis, di mana suhunya tetap dingin dan mirip dengan habitat asli mereka. Jadi puncak-puncak gunung itu jadi semacam pulau iklim dari masa lalu ya? Kapsul waktu biologis yang mengisolasi mereka. Persis. Itu yang menjelaskan mengapa ahli botani di puncak Gunung Jawa bisa menemukan flora yang sangat mengingatkannya pada flora di pegunungan Alpen. Penjelasan yang sangat elegan. Sangat elegan. Dan pengamatan tentang zaman es ini juga membawa Darwin pada hipotesis menarik lainnya. Dia mengamati sebuah pola. Tampaknya lebih banyak spesies yang berhasil bermigrasi dari belahan bumi utara ke selatan daripada sebaliknya. Oh iya, kok bisa gitu? Kenapa arusnya lebih banyak satu arah? Hipotesis Darwin didasarkan pada geografi sederhana. Daratan di belahan bumi utara kan jauh lebih luas daripada di selatan. Iya, betul. Menurut logikanya, daratan yang lebih luas berarti populasi yang lebih besar, area lebih beragam, yang akhirnya menciptakan kompetisi yang lebih ketat. Dia menggambarkannya seperti bengkel evolusi yang lebih besar dan lebih efisien, yang menghasilkan spesies yang lebih tangguh. Itu ide yang provokatif. Jadi ketika spesies dari utara dan selatan ini bertemu di Khatulistiwa saat zaman es, spesies dari bengkel utara yang lebih keras ini cenderung lebih unggul? Benar, mereka memenangkan persaingan. Ini memang hipotesisnya, tapi didukung oleh banyak pengamatan. Seringkali spesies dari Eropa atau Amerika Utara yang dibawa ke Australia atau Amerika Selatan, mereka jadi invasif dan mengalahkan spesies lokal. Tapi sebaliknya jarang terjadi. Paham. Pola pikir ini, melihat kompetisi dalam skala benua, benar-benar mengubah cara pandang. Oke, dari skala benua, kita kembali ke skala yang jauh lebih kecil, kolam terpencil tadi. Ah ya, Ikan atau siput kan jelas nggak bisa nempel di kaki burung. Bagaimana mereka bisa sampai di sana? ini teka-teki lain yang membuatnya penasaran. Dia mengemukakan berbagai kemungkinan cerdik. Mungkin saja telur ikan yang sangat kecil dan lengket nempel di bulu atau kaki bebek yang terbang dari satu danau ke danau lain. Atau Mungkin telur itu dimakan burung air tapi bisa selamat melewati sistem pencernaan dan dikeluarkan lagi di kolam yang baru. itu semua kemungkinan yang masuk akal. Apa dia punya bukti eksperimental lagi untuk dunia air tawar ini? Jangan bilang dia main lumpur juga. Dia benar-benar melakukannya. Dan ini mungkin eksperimennya yang paling dramatis. Oh iya, Dia pergi ke tepi kolam tua, lalu mengambil lumpur dari dasarnya hanya sebanyak 3 sendok makan penuh. Cuma muat di cangkir sarapan. sedikit sekali. Iya, dia bawa pulang lumpur itu, mengeringkannya, lalu menyimpannya di ruang kerjanya selama 6 bulan. 6 bulan. Untuk memastikan semua yang hidup di sana mati, saya kira. Tepat. Setelah 6 bulan, dia mulai menyirami lumpur kering itu dengan hati-hati. Dan apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mencengangkan. Apa itu? Dari 3 sendok makan lumpur kering itu, tumbuh 537 tanaman individual. 537? Nggak mungkin. Dari lumpur sekecil itu. 537. Poinnya adalah
Lumpur di dasar kolam itu adalah bank benih yang luar biasa padat, penuh dengan kehidupan tak terlihat. Wow, sekarang bayangkan seekor bebek mendarat di kolam itu. Kakinya pasti penuh lumpur. Ketika ia terbang puluhan kilometer ke kolam baru yang terisolasi, ia tidak hanya membawa lumpur, ia secara tidak sengaja menjadi jasa pengiriman ekspres untuk seluruh ekosistem. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat bebek di kolam, kita sebenarnya tidak hanya melihat bebek, kita sedang melihat potensi vektor untuk kehidupan baru. Persis. Itu kekuatan dari argumen Darwin. Dia membuat kita melihat proses-proses yang tak terlihat, yang terjadi setiap saat di sekitar kita. Apa artinya? Darwin melukiskan gambaran dunia yang jauh lebih dinamis dan acak dari yang kita bayangkan. Kehidupan ini terus bergerak menyebar lewat serangkaian kebetulan yang efeknya digandakan oleh jutaan tahun waktu. Benar. Ini bukan cuma soal siapa yang paling kuat untuk bertahan hidup di satu tempat, tapi juga siapa pelancong yang paling tangguh atau paling beruntung. Dan yang paling mengagumkan bagi saya adalah metodenya. Dia mampu menghubungkan teori super besar seperti zaman es dengan observasi yang sangat detail dan praktis. Iya, itu luar biasa. Dia tidak hanya duduk di menara gading dan berpikir. Dia benar-benar turun tangan, merendam benih di air asin, dan dengan sabar menghitung ratusan tunas yang tumbuh dari secangkir lumpur. Dia menunjukkan bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan global yang paling besar seringkali tersembunyi di dalam detail-detail terkecil ya. Betul sekali. Nah, untuk Anda pendengar kami, ini sebuah pemikiran terakhir untuk direnungkan. Darwin menjelaskan bagaimana kehidupan secara fisik melintasi lautan, daratan, dan gunung. Coba kita terapkan kerangka berpikir ini pada sesuatu yang lain. Bagaimana sebuah ide atau gagasan bermigrasi? Menarik. Apa arus samudra dan kaki burung yang membawa sebuah gagasan dari satu budaya ke budayaan lain? Dari satu disiplin ilmu ke disiplin lain? Dan bagaimana gagasan itu harus berubah dan beradaptasi agar bisa berkecambah dan bertahan di iklim intelektual yang baru?